Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berikan sambutan yang hangat kepada MC kita hari ini, yaitu Mas-Mas PKK. Silakan. Oke, terima kasih Wanda atas pemberiannya gitu ya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak Wanda. Terima kasih Wanda. Izin buka masker ya. Izin buka masker ya. Kita udah patuhi prokes juga kok, tenang aja. Betul banget. Oke, baik, langsung kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua peserta webinar pada hari ini. Salam hangat, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami bertiga dari Mas-Mas PKK, gue sendiri Ipang, ada Gue Ardi dan ada gue Adit. Oke, sebelum kami memulai acara hari ini, nah, kita pada hari ini nggak cuma bertiga aja nanti bawa acaranya gitu. Ada satu lagi nanti. Karena ya. kalau cuma bertiga kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi nanti ada satu MC lagi, tapi kita tidak undang dulu ya untuk hari ini. Baik, untuk memulai acara hari ini sebelum dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini ya. Untuk yang pertama itu ada pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga itu sambutan dari Ketua Pelaksana. Kemudian ada sambutan dari pembina UKM Cioko, kemudian ada sambutan dari Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Trilogi, kemudian langsung di acara inti, itu talk show bareng bintang tamu kita pada hari ini, kemudian ada sesi tanya jawab dan foto bersama, kemudian ada pengumuman pemenang lomba poster dan video, dan terakhir penutup serta foto bersama, seperti itu. Oke, baik. Untuk langsung ke acara selanjutnya ya, itu kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para peserta diharapkan untuk bersiap-siap. Selanjutnya silakan operator untuk kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, baik. Kayaknya kita langsung aja nih masuk ke acara yang pertama. Irfan, Ardi. Baik, yang pertama adalah sambutan. Sambutan dari Ketua Pelaksana kita hari ini, yaitu kepada Farah Fahira. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan, selamat siang kepada teman-teman semua. O genki desu ka? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat dan juga sentosa. Nah, sebelum itu, sebagai Ketua Pelaksana, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih kepada Pak Yotvi, selaku pembina yang selalu membimbing dan memberikan dukungan kepada Cioko. Tidak lupa rasa terima kasih saya ucapkan kepada Bu Fatia, selaku Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Trilogi,
yang selalu memberikan dukungan yang positif kepada seluruh kegiatan UKM di Universitas Trilogi. Selain itu, rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta dan panitia, serta orang-orang yang terlibat dalam partisipasi acara hari ini, dan juga mensukseskan acara hari ini. Nah, pada hari yang istimewa ini, talk show bersama Ayana mengambil tema nasionalisme di era modern dengan judul Suka Jepang, tapi tetap cinta tanah air. Kenapa sih kita mengambil tema dan juga judul yang seperti itu? Alasannya ialah karena kami selaku penyelenggara ingin memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus lalu, yang mana dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik secara online maupun offline. Jangan lupa ya untuk selalu menetapkan protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Selain itu, tujuan acara ini ialah untuk memberikan informasi mengenai nasionalisme di era modern dengan melakukan sharing dan talk show bersama Ayana selaku narasumber kita hari ini. Karena kalau kita lihat nih, Kak Ayana atau mungkin yang teman-teman kenal sebagai Acan di JKT48 itu adalah orang yang sudah banyak pengalamannya di budaya perjepangan nih guys. Oleh karena itu, semoga acara hari ini dapat memberikan insight atau pandangan dan wawasan mengenai rasa kagum terhadap suatu budaya dan rasa cinta tanah air yang ditanamkan pada diri kita masing-masing. Nah, sekian beberapa patah kata yang saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat menikmati acara hari ini dengan baik dan lancar, serta ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Farah atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari pembina Cioko, Bapak Yotvi yang kebetulan hadir dan akan diwakilkan oleh Bapak Rian Priyodana. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, konnichiwa teman-teman. Terima kasih untuk para MC yaitu Mas-Mas PKK atas waktunya. Di kesempatan kali ini, saya mewakili Pak Yotvi sebagai pembina unit kegiatan mahasiswa Cioko yang kebetulan berhalangan hadir. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih juga untuk para pendaftar yang sudah berkenan untuk mengikuti acara ini. Insya Allah, di acara ini kita akan mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat. Paling sambutannya hanya segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menikmati jalannya acara talk show ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rian yang sudah mewakili Bapak Yotvi Yatvinda yang kebetulan hari ini berhalangan hadir. Saya koreksi ya, tadi berhalangan hadir. Betul, bukannya hadir, Iya. berhalangan hadir. Karena ada yang mewakili Pak. Gitu ya. Saya grogi ini, Pak. Pesertanya banyak banget ini. Betul. Selain pesertanya banyak, hari ini bintang tamunya juga, keren banget. Luar biasa sekali ya. Nah, selain bintang tamunya, MC kita satu ini juga mantap juga Kak Ipa. Bener. Jadi tadi yang kayak gue bilang ya, jadi Iya. kita nggak cuma bertiga aja nih yang buat acara pada hari ini ya. Itu ada satu sosok MC lagi. Siapa tuh, Di? Kasih Sosok. ini dong sedikit, di spill Jadi tuh, sedikit dong. Iya, ini namanya udah Melalang Buana. Langlang Buana. Instagramnya udah bisa swipe up. Wah. Kalau kita Swipe up swipe ya. up, kirim pesan. Kalau dia swipe up udah Langsung. bisa Oke. gitu. Kayaknya udah pada penasaran. Penasaran, Siapa kan? aja nih, ya kan siapa nih? Langsung panggil aja ya. Kita panggil aja kali ya. Langsung kita panggil Oke. aja. Inilah dia. Feby Komaril. Tepuk tangannya, tepuk tangannya. Pak Feby. Teman-teman bisa dikeluarin Raisen apa? Dan juga Emot Feby ini, tepuk Di, tadi nambahin sedikit. tangan. Gimana? Dia ini dulu tergabung ke dalam salah satu bahkan idol grup terbesar di Indonesia. Benar. Tahu gak lagunya? Coba. Itu salah satunya. Nih, Boleh, Jadi boleh. tuh kalau nyanyi gue sering I want you, gitu bro, I need you, gitu. Oke, Gua jadi- salah satu fansnya ini. Salah satu fansnya gitu. juga ya. Osinya siapa osinya? Osinya tuh jangan, takutnya tuh ada yang nonton.
Boleh. Bahaya. Oke, Feby gimana kabarnya Feby? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Kalian semua baik baik. juga kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan baik juga. semua. Udah pada vaksin kan? Udah dong. Oh, Oh, pasti. jangan ditanya. Udah kedua kali. Wih, Kedua keren. kali. Iya. Bapak gua Udah 4. Dua dong. Bocor tangannya, Pakai bocor. paku bumi. Nah. jadi kita nih ya nanti. Baby, selama pandemi nih, apa sih kesibukannya sekarang nih? Aku nyibukin diri aja sih sebenarnya. Biar happy aja terus gitu. Terus kayak jangan banyak pikiran juga. Betul, Nanti betul. imunnya turun. Betul. Karena kalau kita happy, imun kita bisa naik dan Iya. insya Allah bisa terhindar dari macam Nah, penyakit. makanya ikutin acara webinar Joko Iya. biar imunnya naik. Iya. Karena kalian pasti bakal happy. Benar banget. Betul. Guys, kita kan Gimana, sekarang lagi di bulan Agustus nih. Betul, Sudah betul banget, ujung betul ya, gitu. Tapi vibe-nya Vibes. apa namanya? Food Air itu masih berasa banget nih. Benar, Betul, pastinya. betul banget, betul. Gue mau nanya nih ke salah satu juara bertahan lomba panjat pinang. Wah, Panjat Tahu, sosial tahu. ya. di rumah piala sampai nggak geser. Nih, gue mau nanya sama lo nih. Kalau kita ngomongin Food RI, itu erat kaitannya dengan yang namanya nasionalisme. Betul banget tadi. Kalau menurut lo, apa sih makna nasionalisme untuk Menurut- seorang Ardi Pradana? Seorang arti ya. Menurut gue pribadi itu nasionalisme adalah rasa kecintaan kita terhadap tanah air ini. Karena apa? Karena kita lahir dan besar di tanah air di Republik Indonesia. Tanah air beta ya, tanah air Iya, beta. Tanah air beta. Jadi tuh dulu gue pernah ikut yang namanya Paskibra. Jadi tuh gue Paskibra pernah nyampe ke wali kota. Bener nih gue nggak bohong bener. Gue sampai Paskibra wali kota. Di situ tuh kayak ada kebanggaan diri. Nganterin 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 teman doang. gue ke situ. Jadi nganterin gua aku. Jadi gue pernah di situ gue jadi bagian pengibar benderanya. Tuh gue kayak bangga sendiri tuh kayak oh ternyata gini loh kalau bisa cinta banget sama tanah air kita gitu. Kayak ada bangga tersendiri gitu. Oh gue merinding tuh. Suatu kebanggaan gitu ya. Suatu kebanggaan. Benar, Keren, banget. keren. Nah, kalau misalnya menurut Kaipang nih, nasionalisme itu apa sih, Kak? Nasionalisme itu kalau menurut gua apapun budaya yang kita pelajari tetap nomor satu budaya Indonesia pastinya dong kayak gitu. Seperti yang tadi Ardi udah bilang, sedikit cerita ya teman-teman ya. Jadi dulu gue juga anggota Paskibra Wih, keren. DKI Jakarta dulu. Wow. Kita alumni Paskibra ya. Iya, mantap. Gitu. Jadi memang ada suatu kebanggaan sendiri gitu. Kita membawa bendera, apalagi kita sebagai tim pengibarnya. Gitu. Bendera sudah berkibar, langsung bergetar. Lega gitu. Bulu kuduk Merinding. Wih. Tentunya ada yang di pojokan gitu. Aduh, serem Enggak, ya. saking jadi bangga. ya. Oh, saking bangganya. Nah, kalau Feby sendiri gimana nih, Feb? Kalau menurut aku makna nasionalisme hampir sama kayak Kaipang juga. Kita tetap cinta budaya kita sendiri. Walaupun kita lagi di luar negeri atau apa, kita kan biasanya ada J-pop atau K-pop dan lain-lain. Kita juga suka budaya luar, tapi kita nggak ngelupain budaya kita sendiri gitu. Aku juga contohnya waktu itu pas di JKT48 dulu pernah upacara ke sekolah-sekolah lain. Upacara. Terus sambil nyanyi 17 Agustus gitu seru banget. Habis itu pajama gitu. Jadi abis Indonesia Jepang lagi gitu. Jadi kayak nggak ngelupain kita di Indonesia gitu sih. Kalau menurut Kak Adit? Nah, ini dia nih. Seru kayak. Penting. Ini yang paling penting nih. Catat. Padahal paling dikit ngomongnya. Iya. Nah, jadi kalau menurut gue ya, makna nasionalisme itu, jadi dimanapun kita berada nih, even di Indonesia, atau misalkan kita lagi ke luar negeri, entah mungkin teman-teman mau jalan-jalan, kuliah, sekolah, ataupun apapun itu. Tapi ketika kita jauh dari Indonesia, jauh dari Ibu Pertiwi ini, tapi kamu atau kita nih, bisa mempunyai atau memiliki jiwa dan bangga terhadap bahwa kita tuh orang Indonesia loh, dan bangga terhadap identitas bangsa kita. Dan paling penting adalah kita bisa terus menjiwai dan menjalani Pancasila, sila-sila Pancasila di kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Entah kita lagi dekat dengan banyak orang Indonesia seperti kita ini, Iya. atau bahkan kita sedang sendiri di luar negeri sana. Benar banget. Makanya di acara hari ini juga selain acara webinar ya, teman-teman semua, itu sebelumnya kita mengadakan lomba-lomba perlombaan. Betul sekali. Betul. Ada lomba foto, Ada lomba poster, poster. Pidato juga. Pidato mengenai kecintaan terhadap Indonesia gitu. Keren banget. Tetapi dengan menggunakan bahasa Jepang gitu. Tidak ada salahnya kan kita mempelajari Betul. budaya lain seperti itu. karena toh kita juga kalaupun kita belajar banyak budaya, itu tidak melunturkan bahwa kita adalah NKRI gitu. Iya. Betul. Bahkan kita harus bisa belajar ke negara manapun selama itu baik dan bisa Benar. memperkuat jiwa Benar. nasionalisme kita. Gitu, Betul. Bang. Jadi nasionalisme itu nggak harus kita masang tato bendera merah putih. Wih, gitu. Garuda di dadaku. Nggak gitu ya. perlu. Ditato gitu. Ditato tapi.
permanen jadi. Waduh. Tapi lebih kayak kita menjiwai nggak sih? Benar. Tercermin ke dalam sikap kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Iya. Lebih pada ke aplikasinya, Aplikasinya, ya, dalam benar. kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau pengalaman lu selama mengikuti acara 17-an gitu kan, lu ikut banyak lomba-lomba ya dulu ya. Kalau Tadi iya. lu bilang lomba panjat pinang. Wah, Panjat bro, sosial. karena badan gue ringan bro, dulu. Iya. Tuh gue panjat pinang paling atas bro. Weh. Paling atas gue. Jadi dulu tuh dari kecil emang gue sering banget, gak tau Iya. ya, gue kayak ada Euro-nya tersendiri gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya mau 17-an gue tuh semangat banget gitu. Kecampur rasa cinta tanah air sama gue semangat, gue pengen lomba nih gitu. Karena tuh cara anak kecil mengapresiasikan bentuk kemerdekaan ya itu, ikutin lomba gitu. Lomba yang paling seru apa? Hah? Lomba 17-an yang paling seru. Lari dari kenyataan. Ya. boleh. Nggak, pokoknya lomba yang paling seru itu yang nggak bisa gue lupain balap karung. Nggak tahu kenapa ya. Itu kayak seru aja. Jadi kita masuk dalam karung, sulap hilang. Yang pakai helm itu bukan? Iya. Itu lompatnya gini-gini. Yang anak kecil ya. Ya itu lomba paling seru itu kayak pang. Oke. Lagi 17-an. Nah, kalau Feby sendiri punya pengalaman lain lagi nggak mengenai 17-an gitu, perlombaan? Kalau 17-an dulu pas SD juga pernah aku lomba makan kerupuk menang mulu. Waduh. Pakai nasi nggak? Beb? Nggak, tipsnya itu sebelum lomba jangan makan dulu. Oh, Jadi lapar Iya, Beb? jadi lapar. Mantap. kerupuknya kerupuk tersanjung dong kayaknya. Yang mana sih kerupuknya? Nggak tahu, kita nggak tahu lagi kalau Nggak tahu siapa lagi nih. kerupuknya. Beda zaman itu. Oh, Yang beda kecil-kecil. Bapak-bapak dong kerupuknya. yang ngerti. Iya. Nggak taunya kerupuk yang warna-warni yang Gua Yang tahu buat seblak ya? kerupuk yang gede banget tau nggak dulu banget tuh yang suka dijual di pinggir jalan. itu kalau misalnya buat lomba bro. Iya itu ya. Yang gede tuh. Yang segede nampan tuh kan. Sampai sariawan. Ya. Makan se-RW. Itu tuh. Nah, tadi kan Kak Adit juga sempat ngomong kalau misalnya kita bangsa Indonesia tapi kita nggak lupa kita apa? Kita di luar. Walaupun kita di Iya, luar, di luar tapi kita tetap nggak lupa sama bangga. bangsa Bangsa kita sendiri. sendiri. Sama kayak narasumber kita kali ini gitu. benar Aku banget. bacain fakta-faktanya sedikit sih Boleh, ya. dibacain dulu Boleh ya. boleh. Nah, Hmm. dia ini dari JKT48 generasi 1. Kalau yang kalian nggak tahu, ya pasti tahu sih ya. JKT48 sama juga yang nggak tahu gitu. Kalau misalnya salah. Ya, kalau misalnya kalian nggak tahu, itu ada Kak Melody, Kak Nabila, Kak Sanju dan lain-lain gitu. Tapi dia ini deket banget sama Kak Haruka karena dia ini bisa bahasa Jepang. Oh iya. Jadi kayak translatornya gitu loh gitu. Iya, bener-bener, Paling bener-bener. dipercaya. Terus dia ini pernah juga jadi kapten di tim T, terus jadi ngerasain semua tim di JKT48 juga. Suka tidur, katanya tidurnya sampai 22 jam. Itu hobi Pernah. atau apa itu? Itu tidurnya? hobi atau gimana hidupnya? Nggak tahu deh, aduh bingung juga. Aku juga pernah sih tidur lama. Kalau Ardi pernah 4 hari nggak bangun. Waduh. bangun. Itu Koma dong. saya lagi ini latihan gitu. Biar nggak kaget latihan. nanti. Punggungnya sampai berakar sampai ke Iya, bawah. saya lagi latihan itu biar nggak kaget. Jadi ntar pas sudah waktunya, oh begini rasanya. Gitu. Agak gelap ya. Agak gelap. Tapi dia keren banget, soalnya dia keturunan Indonesia, Jepang, sama Arab juga. Oh, Keren. bahasa Jepang 3 negara ya. Lancar banget. Oh, Ya, ya ini. Nah ini nih bisa nih contoh. Kan bahasa Jepang ada level N5 Iya, sampai N1. N1. Hari ini N0. Udah paling atas banget ya. Kirain N1, N2, N3. Bahkan Tenang katanya dong. Ardi lebih Jepang daripada orang Jepang ini. Waduh. Owner Jepang. Enggak, aku cinta Jepang. Iya. Aku cinta Jepang. Enggak, maksudnya jarang gitu orang bisa menguasain bahasa yang enggak cuma satu gitu. Kayak misalnya Iya. pasti ya udah pasti nih ya Indonesia, Inggris udah pasti. Iya. Nguasain. Ini kayak Satu lagi. Tambahan satu lagi. Jepang. Betul. Terus sama satu lagi Arab ya kan tuh jarang banget tuh kayak gue pun nggak bisa Iya. buat menguasainya. Betul banget. Jadi penasaran kan bintang tamu kita hari ini? Iya. Penasaran nggak Penasaran teman-teman? banget. Tahan dulu. Nah, Iya. Kita tahan dulu, kita hold dulu ya kan Iya. biar makin kepo nih ya kan. Iya. Biar makin stalking dulu nih. Tapi siapa ya? Jadi tuh selain bintang tamu satu ini nih ya, Nah. ini yang menurut gue tahu Iya, ya, iya. itu ada salah satu tahu kan YouTuber Jerome Pauline. Jerome. Oh iya, Iya. Jerome. Dia kan Indonesia banget ya. Hmm. Tapi dia kuliah di Jepang, tapi kontennya itu ngebawa nama Indonesia. Budayanya ya, Budayanya. ngangkat iya, budaya iya, Indonesia. bener banget. Betul. Itu maksudnya ini buat apa? Informasi aja gitu maksudnya. Hmm. Di luar sana pun banyak public figure kita juga yang Betul. menggunakan budaya Indonesia tapi di
luar gitu. Iya, benar sama banget. kayak Erika Ebisawa juga. Oke, benar. Dia benar, ini benar. mantan member JKT juga gitu, tapi oke. dia sekarang di Jepang. Oke. Saya lanjutin studinya. Itulah contoh dari cinta terhadap tanah air. Wih, Sebenarnya banyak sih kalau kita mau sebutin ya, kayak banyak. nggak cukup nih waktunya nih. Ntar kalau Gimana kita nih? sebutin malah jadi nyebutin semuanya di Ah, acara ini. Ntar panitia ngomel-ngomel. Jangan. Betul banget. Nah, selanjutnya apa nih Kak Adit nih? Yang akan kita bahas nanti di seminarnya nih. Nanti pokoknya teman-teman ya. Nah. Pokoknya nih, ini kan ceritanya tentang suka Jepang, tapi tetap cinta tanah air. Betul, betul. Tuh, jadi nanti teman-teman nanti harapannya ketika habis dari webinar ini bisa semakin bertambah nih rasa cintanya terhadap Indonesia tentunya. Sekarang pasti udah cinta banget. Udah Tapi nanti pasti. setelah ikut webinar ini Makin cinta. bangga dan Makin cinta cinta lagi. dengan tanah air. Gitu. Makin Pokoknya tumbuh gitu. Kalau udah cinta tuh susah buat ngelepas. Wih, benar-benar. Nggak bisa udah ngelepasin apa Iya. Bagus. Mau move on juga nggak bisa. Waduh. Iya. Mau kemana-mana akhirnya balik-balik lagi ke dia. bagus. Balik Iya. lagi gitu. Contohnya kayak lagi sekarang. CR balik lagi ke MU. Iya. Ya, ini kan merah-merah nih. Udah merah-merah. Itu baju bagus banget. Baju bagus Ih, banget. dari mana sih dia bagus banget nih bajunya nih. Ini sponsor dari MU. Iya. Ya, Ya, jadi baju yang kita pakai ini dari KYK_Konayuki, nanti bisa dicari Ya, boleh di dicek. Instagramnya. Jadi kaos yang kita pakai ini berempat itu baju yang menggambarkan Indonesia gitu. Betul. Ini contohnya ada Gunung Prau. Gunung Prau. Betul. Mungkin bisa dijelaskan filosofinya atau cerita dari desain ini? Dari desain baju ini. Kenapa ada Gunung Prau, ada tulisan Jepang dan Sama- ada kucing gitu. sama kenapa merah? Ya, kenapa merah gitu? Kalau diceritain panjang, Pak. Oh Iya, iya. panjang. juga. Kita cukup hari ini. Boleh. Beda acara ini. Oh, beda acara ya. Nanti ada guys bedah baju ya, bedah baju kayak Jadi beda rumah ya. Ini bedah baju. Nanti ditunggu aja. Nah, ngomongin mengenai bintang tamu kita pada hari ini nih. Iya. Ya, sebelum kita panggil nih, nah Feby sudah seberapa kenal sih dengan bintang tamu hari ini? Jadi orang ini, Ya. aduh. Dikit iya. aja dikit, nggak perlu banyak-banyak, Oh, iya, nggak perlu iya. banyak. Pas aku masuk, aku dulu aku ngasih tahu aku dulu ini fans JKT48 juga. Jadi aku Oh. sempet ngerasain gimana perkembangannya dia dari awal, dari di tim J sampai di tim T gitu. Aku ngeliatin banget, apalagi pas aku masuk jadi member JKT dia itu kan jadi kapten tim T. Keren banget. Oh, berarti ngikutin banget ya Feby Iya, ya? ngikutin banget sumpah. Mudah-mudahan keren-keren. Oke, nah untuk itu di sini untuk para peserta, untuk terutama sekedar mengingatkan ya untuk para peserta yang sudah mengikuti perlombaan, harap menunggu sampai acara selesai karena nanti di penghujung acara kita akan mengumumkan pemenangnya. Pemenang lomba poster dan lomba video. Lomba video. Oke, juara 1 sampai dengan juara 3. Tiga, Iya. betul. Nanti Dengan akan hadiah yang amat spektakuler. Wow. Bombastis. Pasti pada nungguin ya. Nanti sabar di akhir acara ya. Benar banget. Betul banget. Tadi saya ngelawak, Pak. Oh, nggak Memang apa-apa. nggak ada yang denger, Pak. Oh, Coba saya tutup ini, coba Pak. ulang lagi, Pak. diulang. Enggak, udah, Pak. Udah nggak lucu sih kalau Kali aja diulang. lucu, kali aja lucu. Benar. Tadi saya ngelawak, kesedihan. Kasih tutup ini. Wah, kayaknya udah datang nih. Kita panggil aja kali ya Oke, langsung. ayo kita langsung panggil aja Kak Feby. Boleh? Boleh silakan Kak Fabi, panggil Boleh, Kak ayo. Fabi. Kita panggil aja ya. 1, 2, 3. Kak Ayana Sang. Tepuk tangan. Yeay. Hai, konnichiwa. Konnichiwa. Kedengeran nggak? Kedengeran? Kedengaran Kak? suaranya Kedengaran. Halo Kak Yana, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar semuanya? Baik Di- juga, alhamdulillah kita ya kan. Rame ya? Iya. Kak Yana lagi di mana nih kalau boleh tahu? Di rumah. Aku lagi di rumah aja. Oh, lagi di Jakarta. Jakarta, iya. Oh iya. Kak Yana kalau boleh tahu udah vaksin belum? Aku udah vaksin pertama. Vaksin Wih, keduanya nanti. Udah pada vaksin. Mantap. mantap banget. Kalian udah pada vaksin? Udah dong. 4 kali. Enggak. 2 kali, 2 kali. Saya enggak 2 kali Benar-benar vaksin. ya. Heeh. Oke, Agak kita grogi nih. ini. Agak grogi, saya juga grogi nih sebenarnya. Sama nih, aku juga nih. Gimana nih? Saya duduk Kita tegang. langsung aja ya ke Boleh. pertanyaan, kan kita Ngobrol-ngobrol bincang-bincang aja. nih, ngobrol-ngobrol sama Bincang-bincang. Kak Yana. Oh, pertanyaan kayak lagi ujian. Iya, cerdas cermat nih kayak Iya. gitu. Kayak UTBK. Iya ya.
Kak Yana kalau boleh tahu nih, selama Kak Yana hidup itu lebih banyak di Indonesia apa di Jepang? Aku sebenarnya lahirnya di Jepang, cuman kalau sampai saat ini kayaknya aku lebih lama di Indonesia sih. Karena kan dari SMP kelas 2 juga udah gabung di JKT, jadi dari semenjak itu juga udah nggak mungkin aku pindah-pindah lagi. Gitu. Wow, keren berarti di Mantap, Indonesia mantap. ya. Terus kalau misalnya lagi di Indonesia nih, kan biasanya kayak kangenin hal yang di Jepang nggak sih? Kayak pulang kampung gitu, pasti ketemu keluarga-keluarga Kak Yana yang di Jepang. Kangen Itu apa sih. sih hal yang paling dikangenin sama Kak Yana? Paling yang dikangenin pasti ketemu nenek, ketemu kakak, terus lagi ada keponakan yang masih kecil juga. Wow. Kangen jalan-jalan, belanja di Jepang gitu sih paling. Tapi selama pandemi ini belum pernah ke Jepang lagi ya? Udah Oh, udah. aku kan kebetulan nggak pakai visa kan kalau ke Jepang. Jadi aku tetap bisa bolak-balik Jepang. Jadi aku kemarin juga aku 1 minggu yang lalu baru selesai karantina karena pulang dari Jepang. Oh, gitu. Berarti belum lama ya? Iya, Belum Belum lama. lama. Terus tadi selama perjalanan dari Jepang ke Indonesia itu prosedurnya susah nggak sih Kak? Sharing sedikit aja nih ya. boleh. Tergantung Karena lagi masa maskapainya sih kan kalau waktu itu kan kalau aku transit di Singapura. Jadi sebenarnya kalau naik pesawatnya itu cuma butuh hasil PCR doang 72 jam sebelum penerbangan. Terus pas transitnya juga nggak bisa kayak dulu yang bebas pas selama transit bisa jalan-jalan sih, cuman pas transit cuman udah ada satu area yang khusus untuk orang transit gitu. Jadi udah nggak bisa jalan-jalan lagi di bandara. Berarti emang lagi pandemi ini diperketat banget ya Kak Banget sih. Betul. Betul. Tapi Kak Yana itu pas apa ya? Pernah ngerasain culture shock gitu nggak? Culture shock, sekarang sih enggak ya. Cuman pas awal-awal masuk JKT itu kan masuk JKT itu kan pertama kali kerja ya ibaratnya. Iya. Culture shocknya itu Indonesia tuh itu banget jamnya itu loh. Oh iya, beda 2 karet jam. ya dibilangnya. Iya. Kayak gitu. Kalau di Jepangnya nggak ada sih. Karena mungkin aku lahirnya di Jepang ya. Jadi kan aku kenal budaya Jepang dulu gitu. Jadi aku kalau culture shock pasti culture shocknya ke Indonesia gitu. Betul. Terus menurut Kakak itu apa sih keuntungannya kita mempelajari negara lain gitu? Contohnya Jepang kan kita lagi Indonesia Pasti Jepang banget kan. Pelajari kita budaya kan. lain Iya. gitu ya maksudnya ya. Pasti jadi Pelajari kayak budaya. apalagi kalau di Indonesia ini kan juga pasti kita ketemu banyak orang dari luar negeri juga gitu. Dengan kita belajar budaya orang lain, kita jadi tahu cara pola pikirnya mereka. Kita selama belajar budaya Jepang kan juga nggak cuma belajar bahasa doang gitu. Kita belajar budayanya, kita belajar sopan satunya orang Jepang kayak gimana. Jadi pas kita ketemu orang luar negeri, contoh aku belajar budaya Jepang, jadi pas ketemu orang Jepang tuh kita tahu gitu cara berkomunikasi dengan orang Jepang tuh yang baik tuh seperti apa gitu. Jadi tidak menyinggung perasaan orang lain gitu dengan cara omongan kita. Oke, boleh tahu nggak nih Kak? Kalau hal yang dapat menyinggung perasaan orang lain nih kalau di Jepang tuh seperti apa sih Kak? Tapi kalau orang Contohnya Jepang tuh pas perkenalan diri, misalnya perkenalan nama gitu, mereka jarang mau ditanya umur. Kalau di orang Indonesia kan biasa ya, kamu umurnya berapa gitu. Kalau orang Jepang tuh biasanya enggak gitu. Kayak gitu. Kita harus tahu gitu. Terus kayak kalau sesama perempuan kayak lu berat badannya berapa sih? Itu kan biasa aja gitu. Tapi kalau Jepang nanya berat badan juga kayak hal yang privacy banget gitu. Oh, berarti gitu ya. Berarti emang kalau ke perempuan nanya berat badan salah ya? Kalau ke perempuan cowok yang nanya mah salah semua. Jadi itu hal pribadi itu nggak sopan gitu, mau tanyakan ke sana. Iya. Gitu. Betul. Aku boleh nyalain AC bentar gak panas? Boleh. Bentar aja. Dari situ. Nyalain Kadit. Dia udah nyalain AC dari Udah kenceng banget nih. Udah. Udah belum? Mau ngumpet nih. Sudah. Tadi kan sempat ngomongin kayak budaya Jepang, kayak tata keramanya gitu-gitu ya. Ya. Menurut Kak Yana itu budaya Jepang apa yang harus diterapin di Indonesia? Kayak buang sampah jangan sembarangan. Oh iya betul. Buang sampah. Nih ya sejujurnya di Indonesia itu kalau lagi di jalanan tuh tempat sampahnya lebih banyak daripada di Jepang. Di Jepang tuh tempat sampah tuh dikit banget. Cuman orang-orang kalau abis
Misalnya habis makan apa langsung dimasukin ke tas sendiri, langsung dimasukin kantong, pulang nyampe rumah baru dibuang, atau misalnya nemu tempat sampah baru dibuang. Kalau Indonesia udah banyak tempat sampah tapi orang pada mager gitu, punya sifat mager, jadinya ya udah gitu. Terus apa lagi ya, paling ketepatan waktu. Oh iya, Orang Jepang kan disiplin tepat banget. waktu banget gitu sih gitu. Tapi kalau menurut aku yang harus ada di Jepang itu dari Indonesia, orang Indonesia tuh ramah-ramah banget dibanding orang Jepang. Orang Jepang tuh orangnya cuek-cuek banget dibanding orang Indonesia. Jadi pasti ada kurang Iya, kurang. pasti. Pasti ada gitunya sih. Pasti sama-sama ada yang baik, ada yang kurang. Betul. Di sini kan kita belajar ya, Iya. kita belajar dengan budaya lain gitu. Jadi kita tahu juga. Benar banget. Ini di sini semuanya anak sastra Jepang. Coba dari pojok sana sebutkan Gimana Anda gitu? dari jurusan apa? Jurusannya manajemen, ekonomi. Ekonomi. Jadi kita nggak ada sastra-sastranya. Nggak ada Nggak sedikit ada. pun Kalau nggak ada. ini Saya kebetulan desain produk. Dan kebetulan saya juga suka Jepang gitu. Oh gitu. Iya, jadi kami berempat nih dengan jurusan berbeda. Iya. Febi apa ekonomi ya? Ekonomi pembangunan. Iya, saya sendiri jurnalistik. Oh, jauh banget. dan kita semuanya. dikumpulkan Nggak dalam ada- satu komunitas. nggak ada yang satu sastra kayak Jepang ya sastra berarti? Gitu. Ya kan? Gak ada yang sastra Jepang berarti ya? Mungkin dari Nggak ada. peserta ada beberapa. Oh gitu. Kita Iya. tidak ada sastra Jepang, tapi kita suka budaya Jepang, jadi kita bisa UKM gitu ya. Ada kan? UKM Ceko Iya, ini UKM yang sama mempersatukan Ceko. kita semua. Keren-keren. Waduh. Kayaknya udah Kak Ayana nih kalau bahasa Jepang udah nggak bisa. Udah. Saya takut ditimpalin lagi nanti. Jadi bingung nanti Oh, sendiri. begitu. Gitu. Nih, zaman sekarang kan kayak banyak banget orang yang suka budaya Jepang, tapi suka sampai lupa budaya Indonesia sendiri. Tapi menurut Kayana tuh, gimana sih cara kita biar nggak lupa? Tadi topiknya hampir sama kayak kita ya. Gimana caranya biar nggak lupa sama budaya kita sendiri? Gimana ya? Mungkin suka sih nggak apa-apa, cuman tetap kalau aku gimana ya? Kayak kalau kata mama aku ya, bukan kata aku gitu, tapi aku juga kan pasti diajarin sama orang tua gitu kan. Iya. Iya, iya. Betul. Orang Indonesia itu kalau dengar kata Jepang tuh kebanyakan Jepang ini bagus, Jepang itu bagus. Contoh kecil ya. Aku kemarin habis pulang dari Jepang. Terus ada teman aku nitip obat pusing gitu. Padahal di Indonesia juga ada sama gitu. Tapi kalau dengar ada kata obat Jepang gitu, semua orang mikirnya itu punya Jepang pasti bagus gitu. Padahal Iya, punya lokal juga bagus, tapi semua orang mikirnya kalau ada kata Jepang pasti bagus gitu. Jadi kayak dari situ ditanemin nggak semua barang Jepang bagus, nggak semua barang lokal juga jelek gitu. Pasti sama-sama bagus, tapi kenapa kebanyakan orang Indonesia mikirnya kalau barang Jepang pasti bagus, barang Indonesia nggak bagus. Itu sih dari situ yang udah salah. Dari barang lokal pun juga pasti banyak yang bagus, karena juga Indonesia bikin nggak mungkin ngasal bikin kan, pasti ada pasti. cobanya juga gitu sama aja sebenarnya. Jadi harus ditanamin dari situ sih, kayak jangan mikir barang lokal itu jelek, barang lokal juga banyak yang bagus. Betul banget. Cintailah produk-produk Indonesia ya. Cintailah. Cintailah produk Local pride ya. Local pride banget. Berarti tinggal ada di mindset kita doang nih. Benar. Tadi seperti yang bilang ya, nggak semua lokal tuh jelek, padahal kita juga punya produk yang berkualitas ya, yang bisa bersaing dengan bangsa lain. Gitu. Betul. Pastinya. Terus Bahkan itu yang ngomong mama aku yang orang Jepang, maksudnya mama aku yang orang Jepang aja dia bilang Panadol lebih bagus daripada obat Jepang gitu. Dan lebih, Teman-teman bisa dilihat ya. dan lebih terjangkau harganya mungkin ya. Iya. Bahwa produk dari kita Panadol. Iya. Kita kalau lagi lapar dari Roma. Itu contohnya local pride. Terus nih aku penasaran banget sih, apa tanggapan kakak soal stereotype masyarakat Indonesia yang ngecap buruk orang suka budaya Jepang, kayak misalnya ih wibu lo gitu, ih apa gini kan biasanya kayak gitu ya orang-orang. Gitu sih. Kayak kenapa gitu ya? Aku juga nggak ngerti sih sebenarnya, aku juga bingung kalau gitu. Bahkan aku kadang aku update story Instagram gitu ya, nonton Chibi Maur Kocang gitu biasanya. Ih kakak wibu ya, kakak gini-gini ya kayak. Iya, betul. Kalau dibilang kayak gitu kayak semua orang Jepang berarti wibu dong. Mungkin mereka salah mengartikan arti wibu itu apa gitu loh. Iya, iya. Enggak karena semata-mata kita suka anime jadi wibu gitu, tapi mungkin orang yang nggak tahu arti wibu ngelihat orang yang suka anime aja udah dibilang wibu gitu. Jadi mungkin
jangan salahin orangnya sih, mungkin karena orang yang nyebut ini juga mereka nggak tahu apa kata arti wibu sebenarnya gitu. Mungkin jadi kalau misalnya kalian ada yang katanya wibu, wibu loh, kamu jelasin wibu itu apa gitu. Iya, iya. Kasih penjelasan gitu sih. Kayak sebenarnya agak kasar juga ya. Kayak wibu, bukan kasar sih, kayak apa ya? Kayak lebih ke konotasinya lebih ke negatif. Negatif, ya. negatif. Iya. Ada yang bilang apa bau bawang segala macam itu udah benar-benar negatif ya. Jujurnya aku juga bingung tau wibu tuh apa sih, kayak yang bener-bener sampai fanatik banget suka sama Jepang gitu ya. Iya. Ya pada bingung juga. Kita juga mikir ini sebenarnya. Iya. Padahal selama kita kita sendiri yang- pelajari budayanya yang baik juga kan sebenarnya nggak ada salahnya juga kan. Kita bisa belajar dari manapun, dari anime atau dari mangganya, Betul. dari teknologi dan masih banyak lagi. Gitu. Kalau misalnya orang Jepang yang nonton anime aja disebut wibu, berarti mereka yang pakai alat-alat teknologi Jepang apapun itu disebut wibu juga Wibu. dong gitu kan. Harusnya kayak gitu. Padahal iya, juga makanya. mereka pakai Panasonic dari Jepang, pakai Yamaha dari Jepang. Berarti lu wibu ya, gitu kan sama aja. Jadi ya kita ya harus diluruskan sebenarnya sih kepada teman-teman semua ini. Betul. Siapa pencetus mindset yang kayak gini? Iya. Iya gitu. Stereotype itu. Jadi nggak pukul rata semua hal itu. Iya, betul. Oke. Nah, kayaknya ini terakhir sih. Tapi nggak terakhir banget. Terakhir tenang, banget. tenang, nggak terakhir banget. Gimana cara kakak ngimbangin perbedaan kultur Jepang sama Indonesia? Kayak misalnya sholat kan pasti beda waktu ya kan? Iya. Jadinya cara ngimbangin. Gimana ya? Maksudnya gimana sih, aku kurang paham sama pertanyaannya, Mak. Cara ngimbangin perbedaan kultur maksudnya kayak gimana ya? Aku juga bingung. Siapa nih yang bikin nih? Kalau aku maksudnya gini kali, Panitia bikin pertanyaan susah nih. Aduh, budaya kita kan bisa apa Sabah? beda banget ya dengan budaya Jepang. Nah terus kalau untuk Aina sendiri untuk bisa ngebalance itu biar mungkin orang Jepangnya juga bisa ngerti, oh ternyata Indonesia tuh budayanya kayak gini ya, atau ada kebiasaan Aina yang mungkin Aina bisa jelasin ke kita gimana cara Aina bisa ngejelasin ke teman-teman Jepangnya, misal seperti itu. Susah ya pertanyaannya. Iya. Siapa tahu aja ada peserta yang pengen ke Iya. Jepang gitu. Mau pilih tirai 2 boleh? Atas aku di kantong saya. Gimana ya? Banget ya. Mengimbangi perbedaan budaya. Ada yang bisa bantu jawab? Atau mungkin tetap ada kesulitan ketika ada perbedaan budaya yang sangat mencolok nih antara Jepang dan Indonesia, ada nggak? Kayak Pokoknya yang paling mencolok itu waktu. Jadi kalau misalnya udah kerja sama orang Jepang, jangan berharap itu meeting bisa diundur, tuh nggak mungkin. Udah pasti tepat waktu, benar-benar tepat waktu. Bahkan kayak kereta aja telat berapa menit aja, pasti itu orang pada staffnya pada minta maaf gitu loh ke penumpangnya, gitu-gitu sih kayak. Terus kayak lebih harus jaga kebersihan banget di Jepang tuh. Bahkan yang pas Olimpik, aku pernah di Jepang sempat ada berita. Kan Olimpik kan datang dari berbagai negara kan. Terus para atletnya itu pada kaget karena kebersihan kamar mandinya di Jepang. Jadi emang di Jepang tuh bener-bener bersih banget, orang-orang tuh yang buang sampah sembarangan tuh aku sekarang udah bener-bener dari dulu tuh, dari zaman aku SD sampai saat ini sekeliling rumahku aja udah bener-bener gak ada sampah sama sekali gitu. Padahal kalau di Osaka itu di Indonesia tuh enak loh, kita buang sampah, semua sampah mau sampah yang dibakar atau sampah yang plastik kan dibuang ke tempat yang sampah yang sama gitu kan. Kalau di rumah aku yang di Osaka itu, kebetulan aku tinggalnya kan di Osaka ya. Di rumah aku yang Osaka itu kita harus pisahin kayak tempat botol doang, tempat yang bisa dibakar di tempat yang ini, plastik di tempat ini, bahkan semuanya harus dipisah-pisah aja, orang masih mau buang sampah pada tempatnya gitu. Di Indonesia tuh udah dikasih yang mudah gitu loh, bisa buang sampah di tempat sampah yang sama semua gitu. Apa susahnya buang sampah di tempat sampah gitu. Gitu loh. Supaya bisa didaur ulang ya, jadi dipisah-pisah gitu kan. Iya, Kadang-kadang maaf ada pemulung nyari botol gitu kan, susah di tempat sampah mesti dikorek-korek dulu kayak gitu kan, untuk mempermudah juga. Betul gitu. sekali. Bisa di-recycle dari sampah-sampah itu ya. Benar banget. Berarti orang Jepang tuh berarti sangat menghargai waktu banget ya, Aena ya, dan kebersihan juga. Itu paling pertama banget sih. Dan itu kayaknya yang harus bisa kita contoh deh sebagai bahasa Indonesia, bisa ikut
bisa tepat terhadap waktu. Itu garis besarnya. Itu sih. Tepat terhadap Iya. waktu. Tepat Itu yang waktu. penting. Oke. Kayak waktu aku zaman JKT juga itu yang MC ceweknya juga ngerti kali ya mungkin. Gimana ya sana? Mungkin emang kalau syuting pung lagi. Maaf ya aku tuh emang Iya, lidahnya agak belibet ya. Waktu syuting pun pasti kebanyakan waktu nunggu dibanding waktu kerjanya gitu. Jadi kayak kelamaan nunggu, padahal kalau Jepang itu waktu nunggu itu sangat gak boleh ada gitu. Sebisa mungkin tuh waktu dipadetin semuanya biar waktunya tuh seefektif mungkin bisa dipakai semuanya gitu. Tapi bener banget sih, waktu itu aku syuting MV Sweet and Bitter itu dari jam 3 sampai pulangnya jam 3 lagi, padahal syutingnya jam 10 malam. Iya kayak gitu. Emang nunggunya lama banget supaya tepat waktu gitu loh. Keren emang. Harus menghargai waktu sih. Iya. Oke, balik lagi ke tema kita pada hari ini ya, mengenai nasionalisme gitu ya, cinta tanah air gitu ke Ayana. Waktu 17 Agustus ke Ayana waktu itu di Indonesia atau di Jepang, Kak? 17 Agustus aku di Jepang. Di Jepang ya. Nah, pengen tahu nih kita semua nih, suasananya gimana sih untuk perayaan 17 Agustus itu? Maaf, 17 Agustus aku lagi karantina bahkan. Karantina Oh, pas di karantina ya. Pas banget ya. Nah, atau di tahun-tahun sebelumnya gitu. 17 Agustus di Jepang itu perayaannya seperti apa sih euforianya? 17 Agustus ya. Aku tuh kalau aku kan kebetulan sekolahnya sekolah lokal Jepang ya, waktu dulu Jepang juga, maksudnya bukan sekolah Jepang berbahasa Indonesia gitu kan, enggak ya. Jadi sebenarnya di sekeliling aku juga yang orang Indonesia cuma aku sama kakak aku gitu kan, enggak ada orang Indonesia lain sekeliling aku. Jadi kalau ngerayain kayak gitu paling kalau aku kadang suka buka YouTube gitu. Terus kan kalau di sosial media kan sekarang banyak pembahasan tentang 17 Agustus. Kalau misalnya lagi trending kan bisa kita buka gitu terus baca-baca gitu sih. Kalau misalnya buat ngerayain semenjak aku pindah ke Perlombaan Indonesia. gitu ya, belum. Semenjak aku pindah ke Indonesia, biasanya di komplek itu, aku dulu anaknya anak Bekasi kan. Jadi aku tinggal di Bekasi. Anak Malang kayaknya. Makasih banget nih. Makasih banget. Aku anak Bekasi, jadi di komplek aku tuh sering banget ada lomba 17-an, kita pasti ikut gitu. Karena kalau misalnya lagi kecil kita bisa ngelakuin apa lagi kalau bukan untuk ikut lomba 17-an gitu. Iya. Betul, karena kalau udah dewasa nggak mungkin ikut lomba ya. Iya betul. Kecuali lomba panjat pinang. Mantap. Nah ini Bapak Ardi. Ya, juara bertahan. Bertahan hidup ya. Waduh. Sekarang nonton. Ngomong-ngomong lomba, tadi kan ngomongin lomba. Nih, Ayana dulu pas ikut lomba, apa sih yang paling favorit lomba yang pernah diikuti? Aku pernah lomba, tahu nggak sih masukin pensil ke dalam Botol. botol. Oh iya. Oh iya. Terus mindahin kacang pakai sumpit. Oh iya. Jago aku. Jagonya dong, Pasti kayaknya jagonya sering dong. sering pegang sumpit juga ya. Terus makan lomba makan kerupuk. Pakai sambal nggak? Enggak. Enggak dong, nanti pakai nasi kalau ada Pakai sambal. nasi. Boleh. Jadi intinya kalau perlombaan itu perjuangannya ya, Betul. bukan maksud apa-apa gitu. Jadi dengan adanya perlombaan, maksudnya kita melihat perjuangannya gimana sih, Iya. perjuangan masukin paku ke dalam botol dan yang lainnya, seperti itu. Betul sekali. Susah Nah, juga itu masukin botol paku. Balik. Daripada Nah, Oke. selanjutnya apa ya? kan tadi kita udah nanya-nanya ini. Sekarang gimana kalau gantian audiensnya aja yang nanya Oke. ke Ayana gitu. Boleh. Boleh kan? Mungkin kalau dari teman-teman peserta hari ini yang ingin ngobrol langsung gitu ya dengan kami berempat, bukan ya. Anda siapa? Boleh silakan langsung raise hand Raise dulu. hand dan aktifkan kameranya. Ngomong langsung boleh, lewat chat boleh. Waduh, langsung. Dari Oh, siapa siapa tuh? nih? Ada tuh. Marcel Udah di Indonesia bukan di MU, Bro. Marcel Cristiano ya. Iya, Mas Kristiono. Oke. Ronaldo. Halo Kak. Oke. Halo Kak Ya. Marcel, sudah siap dengan pertanyaannya? Sudah. Oke, satu pertanyaan aja ya. 10 detik dari sekarang lah. Satu sih ya. Oke, silakan. Kak Marcel, mau tanya apa nih ke Kak Ayana? Gini Kak, yang tadi ya untuk apa namanya pertanyaan gini Kak, gimana caranya nih kita buat meyakinkan orang Indonesia itu bahwa kita tuh juga jangan terlalu berlebihan dengan apa namanya Jepang gitu loh. Tetap ingat sama Indonesia gitu, karena saya juga ngeliat di sekolah di univ saya
di UNJ itu banyak yang suka Jepang gitu, dan juga mereka juga berlebihan gitu. Saya bilang gimana kan seharusnya kan jangan gitu loh, karena ini juga tanah air kita gitu. Terus juga sejarah juga, kalau menurut aku juga di sejarah itu juga kayak suka ngebahas soal Jepang gitu, karena kan kita kan sejarah kan pasti ngebahas tentang Jepang dulu gimana gitu kan ke kita. Nah itu tuh juga sering ada perdebatan gitu Kak, jadi kayak ada beberapa orang yang sekarang ini Kak mendiskreditkan Jepang gitu Kak, karena apa yang dilakukan dulu gitu loh. Nah itu juga untuk meyakinkan orang Indonesia untuk jangan mendiskreditkan atau statement negatif ke Jepang itu gimana ya Kak, karena sekarang udah mulai banyak Kak kalau aku lihat gitu. Terima kasih. Gimana Kak? Berat ya, kayak lagi kuliah jadinya ya aku. Kecil ya. Satu Statement paragraf negatif ya. gitu ya. Maaf. Ya, intinya hampir sama kayak tadi. Iya. Boleh silakan mungkin Kak Yana. Kalau yang cintai produk Indonesia mungkin dimulai dari diri sendiri kali ya. Kalau contoh aku gitu, jangan kebanyakan misalnya nge-share tentang Jepang terus gitu. Maksudnya kayak yang dari tadi juga kayak ya udah gitu, kalau misalnya cintai produk sendiri dengan kita pakai dengan barang-barang lokal juga, orang yang ngelihat juga, ih dia aja pakai barang lokal, kenapa gue juga enggak gitu. Tapi kalau yang gimana satu lagi tadi, yang susah banget itu pertanyaannya. Oh yang sejarah-sejarah itu ya? Nah, karena sekarang gitu Kak, banyak yang suka Jepang dulu Negatif jajah gitu kita ya, gini-gini, tentang kenapa Jepang. suka Jepang sih gitu loh. Suka gitu Kak. Sekarang aku juga suka menghadapi orang-orang yang kayak gitu. Itu susah Bilang aja banget kalau Jepang udah yang ngadepin dulu bukan kayak gitu. Jepang yang sekarang gitu ya. Sekarang udah lebih Iya. baik. Seperti aku yang dulu. Iya, bukan yang sekarang. Lagu dong. Tapi kan mungkin sekarang kan persahabatan Indonesia Jepang itu kan sudah mencapai kan baku gitu kan. Udah sampai 60 tahun gitu. Tahun kemarin tuh tahun ke-60, tahun ini mungkin persahabatan Indonesia Jepang 61 gitu kan. Udah menjalin hubungan baik. Kenapa masih harus digituin gitu? Udah sama-sama menolong lah istilahnya. Jepang Indonesia tuh udah sering kok Indonesia Jepang tuh kayak saling membantu itu sering banget gitu. Jadi ya udah gitu. Kenapa harus ngebahas yang dulu? Itu kan orang dulu, orang zaman sekarang pola pemikirnya juga pasti udah beda gitu. Betul. Benar banget. Karena memang betul kata Kayana tadi, sudah lebih dari 60 tahun ya persahabatan Indonesia dengan Jepang. Jadi kita bangun lebih erat lagi lah persahabatan itu. Ya. Jadi nggak usah dipikir-pikirin lagi gitu. Sejarah tetap sejarah gitu kan, nggak perlu diulang-ulang lagi. Karena kita melihat masa depan. Betul. Ya, bukan masa lalu. Nah, gitu. Lalunya dilupain aja. Iya. Terus jadikan pelajaran aja, kita bangun persahabatan yang lebih baik lagi dengan Jepang ke depannya kan gitu kan. Iya betul. Harus move on ya. Betul. Oke, terima kasih Marcel. Terima kasih. Ya, atas sama-sama. pertanyaannya. Kemudian Maaf ya kebelibet pertanyaannya. Gak apa-apa. Yeay. Satu lagi dari Kak Yuda. Yuda, silakan. Masuk nggak suaranya? Masuk nggak? Masuk. Silakan Kak, satu pertanyaan. Pertanyaannya simpel aja sih. Kan kemarin Ayana di Jepang nih. Ada nggak kejadian unik atau lucu pas kemarin di Jepang gitu? Makasih. Di Jepang ya. Kejadian lucu. Ini banyak nih. Simpel aja kan pertanyaannya. Oh, aku tuh gini. Jadi kemarin tuh banyak banget yang nge-DM aku tentang Olimpik, barang-barang Olimpik yang cuma dijual Jepang doang kan, karena kan emang diadakannya di Jepang gitu kan. Terus merchandise Olimpik banyak banget yang nitip di aku kan. Terus akhirnya ya udah aku buka Just Tip aja daripada banyak yang mau gitu kan, dan cuma ada berapa tahun sekali dan gak mungkin ada Jepang, gak mungkin ada Tokyo lagi kan, gak tahu berapa puluh tahun lagi. Jadi kayak mamaku bilang ya udahlah kita bagi-bagi, jadi maksudnya kalau ada yang mau beli ya kita beliin aja gitu. Tapi aku pikir Just Tip gampang banget kan, kayak ya udah tinggal pesanan tinggal beli. Ternyata hari pertama aku Just Tip 2 hari 2 malam itu aku pusing, kayak benar-benar pusing, aku pusing banget sama pesanan orang banyak banget. Jadi aku nyari sendiri ya Kak. Iya, kapok sama aku pikir Just Tip tuh gampang banget, kayak kerjaan Just Tip paling gini-gini doang gitu. Aku punya pemikiran yang kayak ngeremehin orang gitu kan. Ternyata aku baru sadar emang gak ada semua pekerjaan yang gampang, bahkan Just Tip aja bisa bikin pusing gitu. Jadi kayak itu kejadian unik aku sih, karena baru sekali seumur hidup aku Just Tip dan ternyata beneran pusing banget gitu. Apa lagi ya kejadian unik ya? Aku kalau kejadian unik tuh kalau taksi di Jepang itu buka pintunya otomatis guys. Jadi kalau misalnya ke Jepang jangan buka taksi sendiri ya.
pintu Jepang itu, kalau taksi Jepang itu otomatis itu otomatis. Tapi kan aku kan orang Indonesia ya, maksudnya udah habis tinggal di Indonesia, jadi aku buka tutup sendiri kan, sampai diomelin sama abang taksinya gitu loh, dibilang jangan buka tutup sendiri ntar rusak mobilnya, malu gitu, kayak orang kampung, kamu dari mana? Itu sih. Makasih Kak. Oke Yuda. Terima kasih pertanyaannya ya. Oke, udah penasaran lagi Yuda ini kayaknya ya. Oke teman-teman, ada lagi yang mau tanyakan gitu. Aku mungkin tadi Arya ada pertanyaan. Sambil nunggu nih ya. Saya mau nanya nih. Jadi kalau misalnya kayaknya lagi di Jepang nih, ada nggak sih masakan Indonesia yang bikin kangen gitu? Wah, nasi Itu padang. yang penasaran juga. Aku kangen banget pas itu sama nasi padang. Waduh. Beliin. Ada ini nggak tanah gitu sepetak buat buka warung. Buka warung di sana gitu. Tapi memang ada yang jual atau enggak di sana? Iya. Sana tuh sebenarnya ada, cuman aku tuh di sana kan mahal ya, maksudnya masakan Indonesia di sana itu mahal, jadi aku mikir ngapain gue bayar mahal-mahal, mendingan gue pulang ke Indonesia dulu baru beli gitu. Dan rasanya juga beda, kata kakakku kan yang tinggal Jepang, so aku nanya pernah ke masakan Indonesia di Jepang nggak, katanya pernah, cuman rasanya nggak seenak, nggak seasli di Indonesia gitu. Jadi kayak aku mikir ya udahlah aku tunggu pulang dulu aja baru makan di sini, daripada makan di sana udah mahal, rasanya juga biasa aja gitu kan, sayang, ngirit. Kira-kira berapa sih Kak kisaran beda harganya? Penasaran nih soal. Oh iya, boleh penasaran juga, gitu. boleh. Nasi goreng itu kayak 1.200 yen, itu kayak hampir 130.000. Itu saya makan warteg berapa hari ya? Seminggu kayaknya ya. Sayang banget. Bisa dapat 10 nih. Itu nasi goreng gerobakan sini 10 gitu. Di sana Singapura sekali makan. Iya, kayak sayang banget kan makan nasi goreng harga 130.000, sayang banget. Wow, mantap sekali ya, Bro. Kaget gimana? Iya, kaget banget. Makanya kalau mau kaya jualan nasi goreng di Jepang aja, ntar langsung kaya deh. Boleh tips and triknya nih, boleh ya. Mantap gitu. Bisnisnya langsung dijalanin. Lagi nyari tanah sih sana. Nyari tanah. Oke teman-teman, gimana ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kalau nggak ada yang nanya, kita yang nanya nih. Iya. Saya kan Kadit ada pertanyaan tadi kayaknya. Nah, oke, Ayana mau nanya nih. Apa? Ayana kan di Osaka ya? Iya. Ya, boleh nggak ceritain ke kita Osaka tuh gimana sih daerahnya? Terus Osaka. kayak kalau misalkan kita mau ke Osaka, apa sih yang harus kita datengin gitu? Oh iya. Destinasi wisatanya atau apanya? Kalau Osaka itu kan pasti perbandingan orang itu Osaka sama Tokyo kan, kalau misalnya ngomongin Jepang gitu. Kalau Osaka itu lebih, kalau kata orang Jepangnya juga, Osaka itu lebih, orang-orangnya lebih ke komedi gitu loh, lebih lucu gitu loh, kayak suka bercanda. Terus kalau orang Tokyo itu mereka lebih yang kecuek-cuek gitu. Kalau orang Jepang mereka kayak Indonesia lebih ramah gitu. Orang Osaka tuh lebih ramah, kayak saling kenal, saling suka main. Terus kayak ketemu di jalan juga kayak pertama kali ketemu aja sapa-sapaan, terus kayak bisa ngobrol, lebih ramah, lebih istilahnya itu apa sih, humoris. Orang Jepang tuh humoris. Orang Osaka tuh orang-orangnya humoris, suka ketawa, suka bercanda. Kan dibilangnya kota-kota komedi. Jadi suka Osaka aja ya. Oh iya. Udah pas banget gitu. Jadi kalau pelawak itu biasanya kalau ditanya dari mana gitu, kebanyakan dari Osaka karena emang kota komedi gitu loh. Terus yang harus dikunjungi itu pasti Namba. Ada NMB48 kalau tahu ya. Di Namba juga ada salah satu teater komedi gitu yang terkenal banget, apa namanya? Shinkigeki itu emang benar-benar terkenal, udah terkenal dari lama, udah benar-benar lama banget mereka terkenal. Terus apa lagi ya? Tennoji, ada Tennoji namanya, terus ada kebun binatang Tennoji, itu juga udah dari zaman nggak tahu kapan, udah benar-benar lama banget, dan setiap aku kesana juga sampai sekarang aku masih pasti ngunjungin ke kebun binatang itu. Oke. Apa lagi? Kalau kalian ke Namba itu, Namba kan saya tengah nih. Ada yang pernah ke Jepang nggak? Alhamdulillah. Baru rencana. Amin. Abis COVID kelar ya. Iya. Amin. Di Namba itu kayak
sepanjang jalan itu dari Namba ada Shinsaibashi, ada apa, ada ini sepanjang jalan pasar itu tuh udah bener-bener mau seminggu di sana juga nggak kelar-kelar gitu loh, belanjaan seru banget, tempat buat belanja gitu, buat cari oleh-oleh, belanja. Itu 24 jam di sana? Oh enggak, kalau sana ya? enggak, kalau mau yang 24 jam tuh, ini bukan di Osaka doang, tapi kalau member JKT, kalau ke Jepang pasti ke Donki namanya. Donki. Ya, Donki. Jadi kalau Donki itu semua barang yang kamu cari, mau dari drugstore, terus mau cari make up, cari sepatu, cari baju yang bermerek, mau nyari parfum, semuanya ada di situ gitu. Oke. Oh, menarik nih. Iya, betul. Berarti Osaka bisa dijadikan salah satu tujuan wisata juga nih kalau ke Jepang. Nggak cuma Tokyo aja. Iya, dan nanti, kalau dibilang Jepang nggak cuma Osaka sama Tokyo doang gitu, masih banyak kayak ada Hokkaido, ada Hiroshima, ada masih banyak gitu loh. Jadi kalian cari tempat yang kalian pengen kunjungin, jangan Tokyo sama Osaka doang gitu, karena itu benar-benar kota gitu. Kalau kalian pengen ngerasain yang lebih Jepang yang masih kota Jepang yang zaman dulu yang bersejarah gitu, kayak Kyoto. Ya, kayak gitu sih. Oke. Nah, Kak, banyak yang nanya. Pertanyaan nih. Cuman kayaknya malu buat nih. nampilin Pada di chat ya kamera ternyata sama ya. buat suara. Ada yang nanya. ngeresen. Oh, ada yang resen dulu. Yang resen dulu apa yang di chat dulu nih, Kak? Resen dulu, ini ada Riko Wira ya. Oke, Riko. Masuk. Sudah ada suaranya? Ya, masuk suara. Oke, siap. Siap, Pak. Siap. Riko, silakan pertanyaannya. Satu pertanyaan, Riko sih. Silakan. Ini pertanyaan buat Kak Ayana. Untuk ke Kyoto itu dari Jakarta ada rutenya nggak? Naik pesawat langsung ke Kyoto gitu? Oh, aku nggak pernah. Tapi biasanya kalau ke Kyoto itu pasti selalu berhenti di Osaka dulu. Bandara Osaka Kyoto dulu, itu bandara Osaka. Jadi harus ke Osaka dulu, baru naik Shinkansen atau naik bus gitu ke Kyotonya. Oh, itu berapa jam dari Osaka ke Kyoto gitu? Naik kereta berapa jam? Kalau naik kereta itu 1 jam lebih lah. 1 jam. Nggak terlalu jauh-jauh banget. Jauh Oh sih. ya. Oke. Makasih, Namanya Kak. Riko mau ke sana ya, rencana ya, Riko ya. Insya Allah ada rezeki. Amin. Insya Allah ya. Amin. Oke. Oke, baik, satu lagi nih untuk yang pertanyaan langsung dari Dimas. Sudah ada suaranya, Dimas? Dimas Pratama, silakan Dimas. Halo Kak, kedengaran tidak suaranya Kak? Iya, kedengaran. Selamat siang Kak. Untuk dari saya pertanyaannya itu pendapatnya Kak Ayana itu terkait perbedaan budaya di Indonesia tuh bagaimana sih Kak sebagai pemuda gitu? Maksudnya kan kita kan beragam budaya nih. Terus Kakak sering ke Jepang juga. Itu tentang pertemuan budaya-budaya gitu menurut Kakak bagaimana Kak? Menurut aku kita bertemu dengan budaya banyak orang, maksudnya budaya yang berbeda-beda itu maksudnya hal yang menarik banget dan hal yang bagus gitu. Jadi kita tahu, kita juga jadi pemikiran kita terhadap budaya makin terbuka juga. Terus kita makin tahu, kita jadi tahu banyak orang yang budayanya tuh beda-beda dan unik-unik semua gitu. Jadi pelajaran juga sih. Jadi itu kita bertemu dengan orang-orang yang beda budaya menurut aku hal yang positif. Gitu. Apalagi Indonesia kan banyak banget ya budayanya. Benar dan banget. beda-beda semua gitu. Betul. Ada nggak sih Kak misalnya di satu daerah gitu memang budayanya banget beda gitu sama budaya yang lain gitu? Budayanya beda banget. Maksudnya ini ngomongin budaya di Jepang atau budaya di Indonesia? atau Jepang? Iya nih. Oh di Jepang. Ih, maaf banget nih kebetulan aku nggak pernah selain ke Osaka sama ke Tokyo gitu. Jadi kalau dibilang perbedaan budaya Osaka sama Tokyo yang mencolok banget itu, yaitu orang Osaka itu benar-benar humoris banget, orang Tokyo itu benar-benar cuek banget. Jadi istilahnya kayak dari satu hal kecil, misalnya aku pernah jatuh di tempat umum, orang Osaka tuh langsung kayak, kamu kenapa, kamu gini mau dipanggil ini enggak gitu. Kalau orang Tokyo, aku jatuh dibiarin aja, lihat jalan aja. Jadi beda banget gitu, orang Tokyo itu benar-benar cuek, orang Osaka tuh benar-benar ramah, humoris gitu. Itu sih yang beda banget. Berarti kesimpulannya Osaka itu kota yang ramah dan humoris. Nah, Kesimpulannya. Jadi cewek-cewek kalau nyari cowok-cowok humoris ke Osaka aja. OTW. Gimana Kak? Cewek gimana? Siap. Bisa naik bis nggak Kak ke Osaka? Ya. Jalan kaki aja Bang. Akap dong. Mau touring saya BBM. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak. Tapi dari kolom chat dulu ya. Bentar, boleh. Oke, baik. Maaf. Nah.
Boleh, lanjut. Oke, lanjut. Tadi sebentar, ada pertanyaan ke direct nih. Dari Wisnu Murti, izin bertanya ke Ayana, bagaimana cara orang tua di Jepang menanamkan nilai-nilai ke anaknya? Pola asuh gitu ke anak, gimana Kak? Kalau mama aku ya, jangan orang Jepang deh, mama aku aja. Aku bingung kalau orang Jepang terlalu luas pertanyaannya. Kalau mama aku, Dekat dulu ya. iya. Kalau mama aku kebetulan orang Jepang. Kalau mama aku itu menanamkan nilainya orang Jepang itu, orang Jepang ke anak-anaknya itu, aku dari kecil kayak, kamu mau ngelakuin apapun boleh. Misalnya, kamu kalau nggak, aku pas masuk JKT dibilang, kamu masuk JKT boleh, kamu nggak, maksudnya, aku anaknya nggak terlalu suka belajar gitu, nggak suka belajar yang menulis, membaca gitu, aku nggak selalu suka, tapi aku sukanya ke joget, sukanya nyanyi, sukanya menghibur orang, ya udah, kalau kamu emang sukanya itu, kamu ngelakuin jangan setengah-setengah gitu loh, jadi apa yang kamu pilih, kamu harus ngelakuin sampai tuntas gitu, jangan setengah-setengah, jangan berhenti di tengah jalan gitu. Contoh kalau kakakku itu yang pertama pengacara, yang kedua udah jadi dokter kan. Dari dulu tuh mamaku bilang kalian mau jadi apapun boleh, tapi jangan sampai apa yang udah kamu pilih sendiri, kamu pilih A, tapi tiba-tiba di tengah jalan kamu B gitu, jangan gitu. Apa yang kamu pilih kamu harus tanggung jawab sampai akhir. Gitu. Itu sih yang aku selalu tanya sama mamaku. Oke, jadi bagus. Jadi aku nggak pernah dipaksa. Kamu di akademi itu harus nilainya A, harus 100. Nilai kamu nggak boleh di bawah 90, nilai kamu nggak boleh di bawah 80, itu aku nggak pernah dituntut. Aku harus perfect di dalam segala bidang apapun, aku cuma dituntut perfect di bidang yang aku pilih. Oh gitu, wah keren banget nih pola asuh dari keluarganya Kak Ayana ya tadi ya. Jadi seperti itu, jadi harus fokus dengan pilihan kamu. Iya. Betul, seperti itu ya tadi Wisnu ya. Oke, 2 pertanyaan lagi dari kolom chat deh ya. Nah terus, wah nih pertanyaan paling penting nih. Apa tuh Pak? Kak Ayana masih suka tidur nggak? Wah. Maksudnya pola tidurnya tuh sekarang gimana nih Kak Ayana? Emang ada manusia nggak suka tidur apa? Kayaknya. Makanya. Ini dari Awan. Apa gimana ya? Kalau dibilang suka tidur suka, cuman nggak sedulu sih, karena mungkin dulu itu zaman JKT kenapa dibilang suka tidur, karena tidurnya aku itu kurang pas zaman JKT gitu. Jadi di saat ada waktu, aku akan menghabiskan waktu itu untuk tidur gitu. Tapi kan saat ini waktu tidur aku itu udah masuk ke pola yang normal gitu loh. Jadi ya udah tidurnya, misalnya tidur jam 12, bangun jam 8, udah normal aja gitu. Tapi kalau ditanya suka tidur apa enggak ya suka. Siapa yang nggak suka? Gitu. Pasti suka ya. Pasti suka. Benar banget. Iya. Pertanyaannya ini paling susah dijawabnya. Susah Harus sekali. dengan pemikiran yang benar-benar. Iya. Gitu sih. Oke. Nah, terus ini juga penting juga nih. Apa tuh? Apa tuh? Gimana caranya dapat istri orang Jepang? Ini Riko lagi nih. Waduh, Riko nih. Wah, benar-benar nih. Ngumpet-ngumpet pertanyaannya. Pertanyaannya ya. Bapak lo nonton kok. Gimana? Tuh bingung juga kan kayaknya kan. Parah banget bikin kayak nabi. Mungkin gimana caranya kita dapat inilah teman orang Jepang gitu kan. Awalnya harus gimana sih ngomong dengan orang Jepang? Mungkin seperti itu kayaknya. Mungkin kamu kayak masuk komunitas, ada nggak sih komunitas orang Jepang gitu sih? Cuman kalau aku kayak contoh di kampus aku tuh kan ada pertukaran pelajar ya. Jadi ada pertukaran pelajar orang Jepang juga ke Indonesia gitu. Saat itu kamu jangan malu-malu gitu. Kalau misalnya ada orang Jepang sekeliling kamu jangan malu-malu. Nggak mau, malu. Aku nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa bahasa ini, nggak bisa bahasa itu, nggak usah. Maksudnya ngomong aja ngasal. Mereka juga bakal nanggepin kok dengan bahasa seadanya kamu gitu. Jadi kalau misalnya ada orang Jepang, kamu ajak kenalan, ngobrol gitu sih. Karena kalau nggak kenalan dulu juga kita nggak mungkin jadi temenan gitu. Pasti harus ada sosok orang Jepangnya. Ada orang Jepang, kamu cari dulu orang Jepangnya, ajak kenalan, jadi teman, jadiin pacar. Betul. Itu goalsnya Riko tadi itu ya. Tapi biasanya kayaknya mau tanya nih, kita kan belum kenal nih dengan orang Jepang tersebut, misalnya mau ngobrol. Tapi kalau kita ngobrol pakai body language gitu kan, pakai gerakan tangan itu biasanya nanggepin gak sih? Nanggepin baru kok. kita kenal itu. Nanggepin, pasti nanggepin. Percaya. Percaya sama Kak Ayana tuh ya. Semangat Riko ya. Iya. Semangat Riko. Riko 2022 goes to halal ya. Iya. Orang Jepang. Iya. Oke.
mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ini Ya. dari Boleh. oh ada nih yang raise hand. Bintang. Bintang Emon ya. Bintang. Aduh. Bintang ada Mau suaranya dong Bintang. dikasih pertanyaan sama Bintang Emon. Waduh. Tes masuk gak? Masuk. Masuk. Oke, yaudah Bintang keluar. jangan. Silakan masuk Bintang. Mau tanya apa? Mau tanya sama kayak anak, kan saya termasuk orang yang baru lulus dari SMA, Iya. terus punya keinginan mau masuk kuliah, dan salah satu keinginan saya itu mau masuk di kuliah di Jepang. Walaupun nggak tahu nanti di mana, tapi apa yang harus dipersiapkan buat ketika sudah diterima lah, misalnya di kuliah di sana. Terima kasih. Terima kasih Bintang. Wah, pertanyaannya bagus nih. Bagus banget. Silakan kalian ini. Lebih mantap. Aku Inspiratif sekali. pernah, jadi aku kan sekolah sastra Jepang. Sambil cerita nggak apa-apa kan ya? Aku kan sekolah sastra Boleh, Jepang. silakan. Jadi ada program pertukaran pelajar. Terus waktu itu aku sempet interview senior aku, orang Indonesia, yang dia sempet S2-nya di Jepang pakai beasiswa apa gitu ya, pokoknya. Dia ujian, terus akhirnya dia keterima, dia nyampe Jepang. Kehidupan di Jepang itu nggak segampang yang kita pikirin gitu. Kita kuliah di Indonesia aja itu harus sungguh-sungguh gitu, mau lulus tuh susah gitu kan. Apalagi kita yang mau kuliah di Jepang, orang Indonesia yang kuliah di Jepang itu usahanya tuh butuh yang berlipat-lipat dibanding orang Indonesia yang kuliah di Indonesia gitu pastinya. Kayak belajar bahasa Jepang itu udah ada hiragana, ada katakana, ada kanji. Terus beda lagi sama bahasa Jepang bisnis, itu beda lagi gitu kan. Jadi kamu siap gak dengan maaf ada kucing. Siap gak dengan semua itu? Jangan sampai kamu udah di Jepang, udah keterima, tahu-tahu di tengah kamu aku udah nggak sanggup lagi gitu. Harus benar-benar siapin mental sih menurut aku, apalagi kamu di Jepang pasti akan baito part time gitu. Nggak mungkin kamu mau makan pakai apa gitu kalau nggak part time kan. Udah gitu part time Jepang, walaupun part time itu kerjanya itu juga nggak yang males-malesan. Kerja di orang Jepang itu lu dapat duit, lo harus kerja segitu gitu. Harus sebanding dengan duit lo gitu. Dan mereka itu kalau gaji tuh nggak kecil gitu. Part time aja, teman-teman aku yang part time aja mereka bisa beli tas-tas branded Chanel, itu udah biasa gitu. Jadi iya, beli tas harga-harga mahal yang aku aja belum mampu beli, mereka dengan part time aja udah mampu beli gitu. Jadi kamu siap gak dengan kerja seperti itu gitu sih. Yang penting siap mental sih, karena orang Jepang di sana emang nggak bisa yang disenggol dikit nangis nggak bisa. Kamu bakal senggol kanan kiri bakal senggol terus gitu. Siap Harus mental kuat aja. ya, intinya Iya. seperti iya. itu. Nggak boleh baperan Makasih. ya gitu. Iya, pekerja keras orang Jepang itu kan emang workaholic banget ya. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong mengenai melanjutkan pendidikan ke Jepang nih, Kak Yana, lebih dahulu mana nih untuk mempersiapkannya? Kita belajar bahasanya dulu atau budayanya dulu lebih penting? Belajar bahasanya dulu sih, karena kalau nggak belajar bahasanya dulu pas nyampe sana kita bingung, bakal linglung gitu. Nyampe sana mau tanya jalan aja nggak bisa gitu. Belajar bahasanya dulu sih mungkin. Tapi sembari mungkin kalau menurut aku belajar budaya itu nggak mesti belajar baca buku budaya gitu loh. Mungkin dengan nonton anime Doraemon aja kita tahu gitu caranya budaya Jepang, seperti buka pintu, abis buka pintu kan pasti ngomong kalau di Indonesia kan assalamualaikum gitu kan. Kalau Jepang kayak tadaima gitu kan, shitsureshimasu. Atau di Jepang itu biasanya kalau masuk ke rumah itu nggak bisa pakai sepatu gitu. Doraemon sama Nobita aja pasti lepas sepatu gitu. Dari situ aja, dari situ aja kita bisa ngelihat budaya Jepang tuh kayak gimana gitu loh. Jadi sambil belajar bahasa, sambil ngelihat, nggak usah belajar susah-susah, sambil ngelihat anime-anime aja gitu. Itu kita udah belajar budaya juga. Oke, baik. Oke, seperti itu tadi Bintang ya. Mudah-mudahan cita-cita kamu tercapai untuk melanjutkan pendidikan ke Jepang. Amin. Amin. Terima Semangat, kasih. Bintang. Oke. Sama-sama. Oke, gimana nih, ada pertanyaan udah selesai gitu ya. Karena waktunya juga terbatas. Ada pertanyaan dari Kak Adit nih untuk Kak Ayana. Mau tanya apa Kak Adit tadi? Nah, kita ada games nih, Ayana nih. Asik. Ya, ada games, nanti Kak Feby akan kasih dua pilihan kata, namanya pick one. Jadi pilih salah satu. Nah, Ayana harus jawab secepat mungkin, nggak boleh mikir. Ready? Oke. Siap ya? Oke, silakan Feby. Siap, Kak Yana. Takut. 1. Jakarta atau Surabaya? Jakarta.
Kebaya atau yukata? Kebaya. Anime atau idol? Anime. Hiragana atau katakana? Hiragana. Onigiri atau lemper? Onigiri. JKT48 atau AKB48? JKT48 dong. Ramen atau nasi goreng? Nasi goreng deh, aku nggak terlalu suka ramen. Gak tidur apa nggak makan? Gak tidur. Gak tidur. Senayan atau Akihabara? Senayan. Dan terakhir, teater atau handshake? Teater. Oke, tadi pertanyaan ramen atau nasi goreng, Ayana bingung. Atau mungkin bisa dipadukan, makan ramen pakai nasi goreng. Boleh. Kalau orang Indonesia kok nggak makan nasi katanya ada yang kurang gitu, kayak belum makan. Seperti itu. Oke, Kak Adit, gimana? Tadi ada pertanyaan sepertinya nih yang udah ditahan-tahan. Silakan Kak Adit, mungkin mau tanya apa nih ke Ayana? Ini kebetulan yang Kak Adit tuh yang mana sih Kak? Kayaknya belum pada. Nih Kak Adit nih. Kak Adit, Kak Ardi, Irfan, Feby, Komariel. Seperti itu. Belum tahu tadi kayak Adit yang mana sih? Tadi ya Pak. Dari tadi dong ini. Jiko Sokai dulu apa? Ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih, ada yang terakhir ya, terakhir. Ini dari sebentar. Oh, Rivaldi Hasan. Kamu tanya, apa benar orang Jepang tuh terkenal dengan gila kerja? Iya. Betul ya. Betul. Orang Jepang itu saking pekerja kerasnya itu, apa namanya, mereka itu di dalam pekerjaan itu mereka nggak mau nama mereka rusak, makanya ada yang bunuh diri karena pekerjaan. Kayak contoh, dia nama dia udah jelek di perusahaan, dia mikir aku udah nggak sanggup hidup lagi karena aku udah jelek nih namanya di perusahaan, aku sampai ada banyak orang yang bunuh diri karena pekerjaan. Sampai segitunya sih pekerjaan Jepang itu. Oke, pastinya ya. Tadi kan udah dijawab sebelumnya ya. Betul. Ini buat lebih menekankan lagi, biar kita lebih semangat lagi gitu kan. Betul banget. Semangat. Semangat. Ya, tadi Feby apa? Bisik-bisik. Enggak. Kalau aku sebenarnya agak OT sih. Kayaknya kangen JKT gak? Kangen, pasti kangen. Kamu emang gak kangen? Kangen lah. Ayo ditanya tuh. Takut. Tanya senior tuh. Maaf Kak. Disuruh nih sama Kak Adit. Kangen dong. Yang paling dikangenin apa? Aku paling kangen sama teater sih. Aku kangen kalau misalnya nonton teater. Aku kan sampai sekarang kalau misalnya ada member yang graduate, misalnya kayak member deket gitu, graduate gitu, aku suka nonton kan gitu. Masih kayak kangen itu. Aku masih bisa nggak ya naik di atas panggung? Kapan lagi ya gue bisa naik di atas panggung kayak gitu sih. Bisa nyanyi kayak Yana? Iya. Tiba-tiba sinyalnya jelek nih, nggak kedengeran. Iya. Dor. Nah, biasanya tadi kan kangen ya. Itu masih sering kontek-kontekan nggak sih dengan teman-teman JKT-nya sampai sekarang gitu? Sejujurnya kalau dibilang kontak-kontakan ya nggak semua member JKT aku masih kontakan gitu ya. Maksudnya kayak Haruka, terus kalau Gen 1 paling Baby, Shania, gitu-gitu sih yang kalau yang kayak graduate di awal-awal tuh aku udah jarang kontakan, kayak Kamelody masih, Kadike masih gitu. Paling gitu-gitu aja sih. Nggak semuanya aku kontakan sih. Kalau Feby masih kontakan nggak sih sama member JKT? Masih dong, aku masih suka DM. Kamu gen berapa? Jadi beda bahasa kan? Kita gapnya jauh banget Kak, aku gen 7. Oh. Ya sama kayak Azizi, Yori gitu. Tapi masih sempat ngerasain, kayaknya aku waktu itu pas kayak pengumuman graduate, aku datang deh. Aku TWT. Iya. Pas TWT kan Kak? TWT, iya. Iya. Yang nonton pada bengong, TWT apa? Katanya. Iya. Itu setlist di JKT48 sambil menggandeng erat tanganku waktu itu. Gitu. Tapi masih ingat gerakannya kan Kak? Kalau gerakan aku masih ingat, kalau lirik aku udah lupa. Emang iya? Iya. Aku lebih ingat gerakan dibanding lirik soalnya. Tuh ada yang kangen TWT-an katanya. Oh, kangen TWT. Dari awal. Gitu. Oke, balik lagi mengenai tema nih tadi. Nih, Ayana,
Kita kan di Indonesia kan udah 76 tahun nih merdeka. Terus kalau buat Ayana sendiri, gimana sih Ayana memaknai 76 tahun Indonesia ini? Mungkin dengan melakukan apa untuk bangsa ini, ataupun apapun deh. Kira-kira gimana kalau Ayana? Kayak hal yang aku bisa lakuin Indonesia kan kayak paling cuman cintai negara sendiri, dengan yang tadi yang kayak cintai produk sendiri, harus menghargai juga. Terus apalagi ya, belajar dengan benar gitu kan. Kalau kayak apa sih yang bisa aku lakuin selain itu gitu untuk Indonesia? Aku kan bukan siapa-siapa di Indonesia, jadi kayak aku cuma salah satu masyarakat Indonesia yang cuma bisa bangga sama Indonesia, yang suka sama bahasa Indonesia, yang suka masakan Indonesia, yang pokoknya cinta sama Indonesia dan selalu selalu berusaha untuk menjadi masyarakat yang baik gitu. Paling cuma gitu doang. Oke. Lagi-lagi itu ya, pokoknya dengan adanya seminar ini atau webinar ini, mudah-mudahan rasa cinta kita tetap tumbuh gitu, tetap ada ya. Makin kuat, makin nambah dengan Indonesia. Karena tadi ada pertanyaan banyak yang banget suka Jepang gitu kan, bahkan sampai sebut wibu kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya itu istilah-istilah yang ada di luar sana gitu kan. Betul. Dan itu nggak sepenuhnya benar ya. Iya, benar banget. Itu cuma untuk konotasi negatif aja sih ya. Betul. Nah, tadi Feby, gimana Feb? Mau ngapain tadi? Tadi aku lihat komenan katanya ada yang bilang kayaknya Jiko dong gitu. Jiko, Kak. kayaknya. Masih inget kan tapi? Inget sih. Aku malu deh. Kan di sini ada sedikit sih. Ya udah nggak apa-apa deh. Siap-siap nih, siap-siap. Meskipun mataku sayu, senyumku selalu menghiburmu, aku Ayana, gitu. Kangen banget. Ya ampun, udah lama banget aku nggak Jiko Shokai tempat umum gini. Atau Kak Feby Kalau Feby Jiko gimana? juga. Gantian dong. Gantian. Tadi kan Ayana udah. Gantian. Udah sekarang Kak Feby. Ayana mau lihat, coba. Duh. Tuh Jiko dong Feby katanya tuh. Jiko dong Feby tuh ada yang bilang tuh. Aduh. Semuanya bantu jawab aja ya, oke? Oke dong. Oke. Udah dibayar juga. Oke. 15.000. Oke. Ulang lagi. Semuanya bantu jawab aja ya, oke? Oke. Taiga apa ya? Ya. Berawal dari menyukai hingga disukai. Tolong ingat aku, Feby. Terima kasih. Yang jawab mah dia aja. Mantap. Kita masuk PKK ada Jiko nggak ya? Kita ada Jeko ya. Boleh. Oke, ini udah masuk sesi terakhir nih. Iya benar. Mengenai pesan dan kesan dari Kak Ayana gitu. Silakan Feby. Yang terakhir ya benar kata Kak Ipang tadi, kesan dan pesan dari Kak Ayana di event ini gitu, di acara ini ya. Boleh pakai sedikit bahasa Jepang juga Kak, soalnya kita ada juga yang nonton dari Jepang. Ada orang. Aduh. Waduh, kaget dia. Bahasa yang dulu deh. Menurut aku dengan adanya yang ini termasuknya seminar ya? Iya. Termasuk seminar, adanya seminar kayak gini tuh bagus banget untuk membangkitkan nggak keluar bahasa Indonesianya, membangkitkan kita kayak anak-anak zaman sekarang tuh kadang lupa gitu, produk lokal juga bagus, produk-produk Indonesia tuh yang bagus-bagus. Jadi dengan adanya seminar kayak gini mengingatkan kembali bahwa di Indonesia itu udah semuanya tuh udah bagus gitu loh. Jadi nggak usah ke luar negeri, nggak usah susah-susah naik pesawat, nggak usah susah-susah bayar barang-barang di luar negeri, beli aja barang produk gitu loh, barang produk lokal, cintai produk Indonesia gitu. Kalau untuk orang Jepang, benar, emang ada orang Jepang beneran? Ada. Langsung dicari. Cari dulu beneran nggak Prek sama kita kayaknya. Untuk orang Jepang, Resiteru enggak ya. Untuk orang Jepang itu orang Jepang. Untuk orang Jepang, kalau enggak mungkin yang tadi bisa diterjemahin ke bahasa Jepang gitu ya, mungkin biar ngerti atau gimana. Boleh aku itu aja deh, ajak orang Jepang ke Indonesia aja kali ya. Mantap. Ya, bagus.
ぜひコロナが落ち着いたら、インドネシアに遊びに来てください。インドネシアにもたくさんいいものがあったり、いい場所があるので、来たときはぜひ、JKT48 の劇場とかにも見に行けたら嬉しいです。ありがとうございます。Arigatou gozaimasu. Wah, nggak berasa ya kita sudah Sudah di ujung. Iya, di ujung. Di ujung pertemuan untuk acara ini ya. Oke, mudah-mudahan acara ini bisa menambah ilmu buat teman-teman semua ya. Tadi sudah di-sharing semua sama Kak Ayana mengenai pengalaman tinggal di Jepang, mengenai budaya, Perbedaannya juga, mengenai sedikit mengenai JKT juga gitu ya. Terus gimana cara mengisi hari kemerdekaan ini? Benar. Moga batik kangen juga ya. Betul kita sekali. bertemu seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja. Foto bareng? Oh iya betul. Kita belum Untuk foto sesi bareng. terakhir foto bersama ya, Kak Ayana jangan live dulu. Teman-teman, ayo dibuka. Teman-teman dari Ayo panitia semuanya. dan semua peserta On cam, kameranya on cam. Kita akan foto bersama. Foto bersama. Siap-siap untuk Teman-teman panitia. siap-siap on cam dulu ya. Iya. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, bisa sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir slide keempat. Oke. Udah selesai? Oke, baik. Terima kasih Kak Laras atas kontribusinya. Oke, terima kasih Kak Ayana sudah menyempatkan hadir bersama kita semua pada hari ini. Sharing-sharing dengan kita, dengan teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalnya kita ada salah-salah kata atau Betul. perbuatan. Betul. Mudah-mudahan kita semua bisa dipertemukan lagi dengan kondisi yang Iya. lebih Baik sehat lagi ya, lagi, lebih sehat lebih baik lagi ya. Dan semoga Kak Ayana selalu sehat juga ya di Betul, sana. Kak Ayana. Selalu berkarya Kak Ayana ya. Terima kasih. Oke, Semangat sampai selalu. ketemu lagi. Sampai jumpa Kak Ayana. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Oke, teman-teman jangan leave dulu. Karena setelah ini ada hal yang penting juga yang kita mau sampaikan nih ke teman-teman semua nih. Yang sudah ditunggu-tunggu banget nih. dari awal tadi. Benar, itu Apa pengumuman. Pengumuman apa nih? Pengumuman. Mengenai Lomba Poster dan lomba video. Ya, jadi sekedar informasi, sebelumnya acara ini juga ada acara perlombaan. Betul. Itu perlombaan foto, bukan foto ya, poster. Poster. Dan Poster, juga video. Video. Dan sekarang kami sudah memegang Nama-nama juara-juaranya gitu. Dari 1 sampai 10. Hasil pilihan Banyak rakyat banget. Indonesia. Oh bener dong rakyat Indonesia. Iya. Aku cinta Indonesia. Oke, untuk yang pertama kita sebutkan dulu dari lomba poster dulu ya. Boleh lomba poster. Boleh. boleh. Ini dari juara ketiga dulu. Oke, lomba poster juara ketiga jatuh kepada Sound effect. Dwi Stefani Bain. Oke. Selamat pada Dwi Stefani Bain Selamat atas prestasinya meraih juara ketiga dalam Juara lomba ketiga. poster. Mana? Ini hasil karyanya bisa teman-teman lihat ya. bagus ya. Temukan cintamu pada budaya bangsamu melalui digitalmu. Luar biasa sekali. Benar-benar keren banget. Nasionalisme banget. Jadi nyium bendera. Iya, nyium bendera. Selamat Dwi Stefani Bain Selamat atas Iin. prestasinya. Selamat. Terus berkarya dan tetap semangat. Oke, aku bakal bacain juara kedua. Ding, 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 ding. Siapa ya kira-kira? Siapa nih? Juara kedua adalah Olivia Juana Sanusi. Selamat untuk Olivia Juana Sanusi. Selamat Olivia. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam tanah
dalam Taman Taman Sarinya Sarinya Internasionalisme. Internasionalisme. Wih. Sangat-sangat puitis sekali ya. Mantap, puitis banget Keren, dan keren banget. gambarnya menggambarkan kata-katanya. Mantap, Bunga, itu mantap. ada bunga Rafflesia Arnoldinya ya? Iya, itu Wih, ada. keren. Di atas bumi. Mantap. Bagus Olivia. Baik. Selamat berkarya. Bagus. Selanjutnya, ini dia juara pertama Juara dari pertama. lomba Ini dia, poster. juara pertama Ardi. lomba poster Cioko 2021. Selamat kepada Zaki Naufal. Wih. Juara 1 lomba poster Cioko 2021. Wih, keren. Selamat, Zaki. Selamat Zaki. Ini Jauh dia apapun ya juara satunya ya. langkah, Indonesia tetaplah rumah. Iya, benar banget. Jadi dimanapun kita berada, tetap Indonesia. Adalah rumah. Gitu ya. Sejauh apapun kita, Indonesia tetap adalah rumah kita. Betul. Keren Keren banget nih, keren Keren banget. banget. Oke. Nah, untuk para peserta yang mungkin belum juara gitu ya pada perlombaan atau hari ini ya, perlombaan poster hari ini, jangan berkecil hati, nanti dari panitia tetap akan memberikan souvenir dan Betul. juga sertifikat sebagai penghargaan seperti itu ya. Bukan berarti karyanya jelek ya. Bukan berarti keren semua. Terus tapi- berkarya. Jangan Benar, pernah tapi berhenti teman-teman berkarya. terus berkarya, harus berkarya. Harus berkarya. Benar, benar banget. Keren-keren semua kok karyanya. Mantap, mantap. Nah, selanjutnya itu pengumuman lomba video. Video ini isinya pidato. 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 Dengan bahasa Makanya Jepang. bahasa Jepang. Dengan bahasa Jepang. Oke. Aduh. Nah, ini langsung langsung selamat. Spoiler tuh. Langsung selamat. Juara 2 Rahmat ya. Juara 2 tadi Rahmat Rahmat Maulana. Selamat Yeay, Rahmat selamat. Maulana. Mat, Oke. selamat ya, Mat. Lalu panggil dulu Rahmat, ada Rahmat? Mat, ente ada, Mat? Halo Rahmat. Mat. Rahmat Maulana ada Rahmat hadir. Oh, lagi konser mau. Oh ya. sama Gigi. Arman Maulana. Arman. Itu Arman Maulana. Arman. Oke, si Mamat lagi. Oh, ada ini Rahmat. Oh, Mana Rahmat Rahmat? Maulana. Suaranya coba. Oh, dia udah off, udah on cam tuh si Rahmat. Iya. Oke. Mat, selamat ya, Mat. Oke, makasih, Mas. Semoga selalu dirahmati. Amin. Pidato bahasa Jepang. Oke. Oke, selamat Rahmat Maulana atas prestasinya meraih juara kedua dalam lomba video. Ya, sama. Putri atau Laila atau Rizky Atau Diansara? atau Diansara? Ada Diansara? Ada Diansara. Putri ada Putri. Ada di sini hadir? Rizky, passwordnya. Luak white coffee. Iya, Iya. ini kok tidak bikin kepu. Iya. Passwordnya. Oke, tar dulu. Panggil dulu nih. Ada Diansara? Ada Diansara Diansara. Putri? Pengen Itu lihat ada. dulu nih suaranya nih. Mana Dian? Halo Kak. Oke, halo. Selamat. Selamat Panggilannya ya. siapa nih? Dian, Putri, Laila, Rizky apa Wiratama? Jangan Sarah dah, Bang. Nggak boleh Sarah kan? Oh iya benar. Siapa? Dian ya berarti ya. Selamat Dian ya. Dian. Oh, ya. ada nih Dian. Oke, selamat ya. Selamat. Selamat. Nah, untuk para peserta semuanya gitu ya, baik yang juara ataupun yang tidak juara itu akan mendapatkan apresiasi. Ada apa aja nih? Silakan Kak Feby Wow, dibacakan. apresiasinya yaitu seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat. Itu seluruh peserta itu yang menonton juga kan? Betul. Nah, nanti dapat e-sertifikat, terus juara 3 mendapatkan plakat dan e-sertifikat, juara 2 mendapatkan plakat dan e-sertifikat juga, juara 1 mendapatkan emas bersertifikat dan e-sertifikat. Yeay, Yes. selamat buat para pemenang. Selamat. Buat para peserta ya. Ya? Omedeto. 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 Nah, untuk para peserta tadi yang apa?
yang juara. Untuk yang poster nanti akan ditampilkan di majalah Chioko. Ya, edisi selanjutnya gitu ya. Untuk yang video nggak mungkin kita masukkan dalam majalah ya. Iya, masukin aja nggak apa-apa. Ntar ada kasetnya di belakangnya. Nanti bisa teman-teman lihat di Instagram Chioko. Apa Dit Instagramnya? Chioko.official. Jangan lupa like fanspage-nya juga. Ada Chioko Official di Facebook. Benar. Oke. Kunjungi, jangan lupa Chioko CHIYOKO .official di Instagram. Jangan lupa follow ya Kak. Betul. Di kolom chat itu ada dari panitia sudah share gitu ya untuk link absensi pada hari ini, nanti akan diberikan e-sertifikat seperti itu. Dan juga ada majalah Chioko Magazine dari edisi 1 sampai edisi terakhir. Oke, boleh minta sambutannya sedikit atau kesan-pesannya nih untuk Dian Suara Wiratama ya, yang sudah menjadi Dian juara Sara, 1. Kak. Apa? Dian Sara. Sarah. Dian Sara. Sara, Oke. panggil Sara aja nggak apa-apa kok, Kak. Sarah aja ya. Bukan Dian Sastro, bukan. Sarah tinggal di mana daerahnya? Ada Surabaya, Kak. Suka makan ketoprak berarti ya? Salah. Soto Makassar. Waduh, salah. Kalau boleh tahu, Sarah ya, Sarah tadi. Sarah. Kenapa bisa lancar berbahasa Jepang itu? Yang pertama sih awalnya motivasinya itu gara-gara mau nonton anime nggak pakai subtitle. Keren banget Ya. Terus habis itu gara-gara sekolah tahu saya punya interest ke Jepang. Akhirnya waktu SMP, alhamdulillah saya lolos seleksi untuk student exchange ke Jepang juga. Berapa lama? Itu student exchange-nya budaya, jadi cuma sekitar semingguan aja. Oke, baik. Iya. Makanya dari situ saya udah vakum nggak belajar bahasa Jepang dari 2020, tapi 2021 tiba-tiba keinget lagi, akhirnya belajar lagi dan juga coba-coba ikutan lomba pidato, alhamdulillah menang. Oke, alhamdulillah. Ini baru pertama kali ikut lomba pidato atau sebelumnya sudah pernah? Iya, pertama kali kalau bahasa Jepang. Baru pertama kali udah juara 1 loh. Keren banget, Nanti keren ke banget. depannya. Wah. Ini untuk motivasi yang lain ya. Untuk tadi Bintang juga ya, Bintang yang mau melanjutkan ke Jepang rencananya kuliahnya ya. Gitu. Untuk motivasi juga. Bukan dong, beda gitu. dong Bapak. Oke, Dian tadi siapa namanya? Dian. Sarah ya. Oke, boleh contoh pidato sedikit aja? Iya. Mungkin satu paragraf aja deh pidato yang masih ingat. Oke. Hai, minasan konnichiwa. Watashi wa Dian Sara Putri desu. Surabaya no senmon kokosei 1から来ました。今日はナショナリズムについて話そうと思います。このグローバル化の時代、インドネシアの若者の多くは海外で生産された靴やシャツなどの製品の誇りに思っています。一方、インドネシアで生産された製品は良くないとみなされています。はい、sudah. Mantap loh, lancar loh. Gue Kayak orang Jepang asli loh ngomongnya. Wow. Bisa aja, Kak. Buka les nggak? Les online itu nggak apa-apa. Dian Sarah. Dian Sarah. Impresif. Banyak apresiasi di kolom chat ya. Keren. Emang keren banget beneran. Gue pun nggak bisa. Ya, mudah-mudahan termotivasi ya dengan mengikuti lomba ini ya untuk teman-teman ya. Belajar bahasa Surabaya. Kak, aku mau nanya. Kak, kalau boleh tahu kakak N berapa ya? Belum pernah coba tes sih, Kak. Awalnya tahun ini mau coba tes, tapi di Surabaya dibatalin terus gitu, jadi belum tahu mau kapan tesnya. Oh, keren banget tapi udah lancar gitu. Makasih, Kak. Itu udah N beneran gitu. N1, N2. N beneran gitu. Oke, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Dian Sarah atau Sarah ya atas juara pertama. Nanti akan dihubungi oleh pihak panitia ya dan teman-teman yang lain juga. Oke, terima kasih Sarah. Ya. Selamat Sarah sekali lagi. Arigato. Terus berkarya, terus belajar. Semangat. Ya, nggak terasa kita udah di penghujung acara di ujung nih ya. Di ujung banget nih. Di ujung nggak bisa ditahan. Udah kurang lebih. Karena saking serunya ya. Kurang lebih udah 2 jam nih kita bersama. Berasa juga udah 3 layar. Nah ini. Oke, silakan Kak Adit. Ya, pokoknya teman-teman mudah-mudahan ya dari acara ini kita bisa dapat insight yang sangat banyak banget dari Ayana, dari teman-teman semua.
tentang gimana sih pentingnya nasionalisme itu dan gimana cara kita bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme kita dimanapun kita berada atau dengan apapun kita sedang menekuni. Misalkan kamu lagi belajar bahasa Jepang, lagi belajar di negara mana, tapi dengan tidak meninggalkan bahwa kita tetap bangsa Indonesia loh. Dan Indonesia tetap selalu ada di hati kita semua. Dan itu tentunya dengan webinar ini kita semakin bertambah lagi, Fanny. Betul. Rasa cinta tanah air, rasa cinta tanah air itu saking semangat itu. Jadi belibet ya. Gitu. Oke, baik. Kami berempat pamit undur diri, teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Teman-teman yang sudah hadir. Sehat semua Sehat semuanya. untuk kita semua dan kami ucapkan terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Matane. Otsukare sama desta. Iya. Otsukare. Jangan lupa isi absennya ya. Otsukare. Jangan Terima lupa kasih isi semuanya. absen. Arigatou gozaimasu. Thank you. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah. Jangan lupa webinar ya. Jangan lupa @mas PKK. Di follow aja IG kita. Jangan lupa official sponsor kita KYK. @k_konaiki. Jangan lupa webinar. Sehat semuanya. Jangan lupa webinar.